warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himaudi UPI Kampus di Purwakarta. Podcast ini bernama Let's Get to Know Something. Kita tahu ya teman-teman, dari namanya aja kayak bakal banyak banget nih something yang bakal kita bahas. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu nih podcast Himaudi sendiri. Podcast Himaudi atau Let's Get to Know Something ini adalah podcast inspiratif dengan pembawaan yang santai dan menarik. Dan di setiap episodenya pastinya kita bakal bahas topik-topik yang berbeda, mulai dari isu pendidikan, isu keseharian, bahkan karir, dan masih banyak lagi. Dan untuk episode pertama ini kita akan bahas tentang pengaruh privilege terhadap prestasi. Nah, mungkin secara general ya, mungkin dari teman-teman sendiri kayaknya udah gak asing nih tentang privilege itu sendiri ya. Kayak privilege orang cantik atau privilege orang dalam dan masih banyak lainnya. Tapi secara general, privilege adalah kemampuan atau hak istimewa yang dimiliki oleh seorang kelompok atau seseorang dan tidak dimiliki oleh kelompok lainnya. Dari pembahasan yang akan kita bahas ini, kayaknya penasaran dong aku bakal ngobrol sama siapa. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Teh Dea Ardianti. Betul Teh? Betul. Gimana Teh, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf banget deh, suara aku agak serak-serak banjir gitu. Aman. Okay. Sebelum kita bahas tentang privilege itu sendiri, aku mau bacain rekam jejak dari Teh Ardianti ini sendiri. Sebelumnya kayak rekam jejak tuh kayak mau capres ya Teh. Lalu gimana gitu ya, kayak udah hidup lama juga. Okay. Mungkin aku bacainnya nggak apa deh, kayaknya rekam jejak aja kayak lebih hangat gitu. Oke. Teh Dea Ardianti ini mengenyam pendidikan sarjana pendidikan guru pendidikan anak usia dini di UPI Kampus di Purwakarta dan melanjutkan magisternya di Universitas Pendidikan Indonesia bidang kepautan. Bener Teh? Wah, keren banget nih. Berarti Teteh ini menjadi salah satu alumni ya? Ya, alumni waktu itu tuh masuk ke sini tahun 2016, lulus di tahun 2020 pas Covid. Angkatan pertama wisuda online. Wah, gimana Teh rasanya wisuda online kalau boleh tahu? Enak online sih, nggak terlalu ribet gitu ya. Kalau buat aku yang tipikal orang yang nggak mau ribet-ribet banget gitu. Kan pas S2 wisuda offline tuh, jadi ngerasain tuh perbandingan antara online dan offline. Jadi mendingan online kan. Mendingan online sih. Wah, ya. Ini balik lagi ya teman-teman ke pribadinya sendiri. Iya, balik lagi. Oke. Di usia yang masih sangat muda ini, Teh Dea sudah mendapatkan gelar MPD. Wah, keren banget nih Teh. Kayak, siapa sih nggak mau dapat gelar MPD kan? Dan untuk saat ini, Teh Dea sendiri sudah menjadi calon dosen di UPI Kampus di Purwakarta. Sudah dipercaya nih Teh. Keren banget. Udah alumni, terus nanti jadi dosen, jadi kaprodi, jadi direktur nanti Teh. Prosesnya masih panjang ya, yang diaminkan gitu ya. Semoga ya Teh. Iya, kita nggak tahu doa siapa yang Allah ijabah. Selain itu, Teh Dea juga ini menjadi staf pengajar dan juga pengembang kurikulum di salah satu TK yang ada di Purwakarta, bener Teh? Benar. Kalau boleh tahu itu udah dari kapan Teh? Sebetulnya masuk ke lembaga sekolah itu tuh dari pas masih proses skripsian. Nah, awalnya memang sebelum skripsi itu sih, jadi kan kadang suka ada ya di libur di antara bulan Juni sampai September itu kita lumayan ya 3 bulanan gitu kurang lebih ya. Nah, selama 3 bulan itu pasti pertamanya magang dulu di sana gitu, dan memang tahun berikutnya dipercaya lagi, dipanggil lagi, bisa nggak magang gitu. Nah, sampai akhirnya pas di tahun 2020 itu kan kita lagi proses skripsian juga kan, memang online ya, lagi masa Covid juga gitu. Nah, sekolahnya nelpon gitu, memang ada guru yang resign gitu, bisa nggak kalau misalkan mau ngajar di sini. Ya kita juga saya juga ngobrolin gitu ya gimana prosesnya. Saya masih skripsian, terus memang selanjutnya memang saya sudah ada rencana mau melanjutkan studi itu gimana. Dan alhamdulillahnya gitu, itu sekolah tuh benar-benar memberikan kesempatan gitu untuk saya bisa belajar. Kan istilahnya ya, saya juga di sana sambil belajar gitu ya. Karena memang jarang langsung praktik ke anak kayak gitu, dan pokoknya prosesnya luar biasa deh di situ. Sampai akhirnya dijadikan staf pengembang kurikulum, dipercaya untuk itu gitu.
sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, keren banget nih Teh. Kalau dari Teteh sendiri pengalaman menjadi staf pengajar dan kurikulum di TK, seseru apa sih Teh di ngajar jadi pengajar atau pengembang kurikulum di sana? Luar biasa sih, karena kan memang double ya gitu. Selain kita ngajar ke anak gitu juga, terus prosesnya kita juga istilahnya ikut ngebantu ngatur sekolah kayak gitu. Urusannya bukan sama anak, kegiatan anak, dan itu juga keterlibatan orang tua kayak gitu ya. Luar biasa sih, sedikit bereffort gitulah ya. Sedikit bereffort. Tapi impactnya gede banget dong Teh. Alhamdulillah. Jadi bisa banyak belajar sih, apalagi ya kita perempuan gitu, nantinya juga akan menjadi ibu juga kayak gitu. Jadi kita tuh untuk mengembangkan sebuah kurikulum di PAUD juga kan kita ngelihat dulu ya, maksudnya perkembangan anaknya, karena setiap tahunnya itu akan berbeda gitu. Misalkan di tahun sekarang nih proses perkembangan anak tuh kayaknya banyak anak yang case-nya begini. Nah kan gitu, itu kita sesuaikan kan begitu, maksudnya sama karakteristik anaknya masing-masing ya. Terus apalagi juga kan ini dari TK itu kan istilahnya ada kelompok A, kelompok B, terus kebetulan di lembaga yang tempat saya kerja saat ini tuh ada kober juga, ada kober juga bermain. Iya, jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan, jadi setiap kurikulum itu harus bisa masuk ke semuanya. Aduh, udah kebayang nih teman-teman kalau Teh Dea udah punya banyak banget pengalaman di umur yang masih muda ini. Selain itu, Teh Dea juga sudah menulis dan sudah mempublish beberapa buku dan artikel ilmiah. Nah, dari informasi yang aku dapat nih Teteh tuh udah nerbitin buku ISBN Tarik Kreatif Anak Usia Dini, betul Teh? Iya. Dan katanya, bener nggak Teh, buku ini sudah menjadi bahan ajar di UPI Kampus Purwakarta itu sendiri, bener nggak Teh? Ya, sebetulnya buku itu bukan cuma saya yang nulisnya gitu kan, memang itu tuh buku luaran dari disertasinya Bunda Yani Wulandari almarhumah gitu kan. Itu pun maksudnya skripsi saya pun merupakan bagian dari disertasinya beliau gitu untuk penelitiannya, karena waktu itu tuh masuk ke payung penelitian ya. Nah, ya luarannya kita tuh membuat buku, jadi itu juga ada beberapa mahasiswa lain yang terlibat kayak gitu. Dan memang buku itu tuh sempat dijadikan bahan ajar di UPI Kampus Purwakarta ini, mata kuliah tari mata kuliah tari kan ada kan? Iya, ada. Mata kuliah tari itu gitu. Jadi itu juga sama kalau nggak salah dipakai itu sama mahasiswa yang sekarang lagi skripsian, berarti semester 7-8 ya. Iya. Ya, itu pernah dipakai sama mereka jadi bahan ajar di mata kuliah mereka. Wah, keren banget nih Teh. Kalau boleh tahu nih Teh, aku penasaran banget isi di bukunya tuh ada apa aja sih Teh? Isinya itu kayak tahapan-tahapan pembelajaran tari kreatif gitu. Jadi memang kan yang kita tahu ya, pelaksanaan pembelajaran tari di PAUD itu lebih kepada gimana sih guru itu hanya melakukan guru itu hanya melatih anak-anak aja gitu kan. Jadi istilahnya kayak tarian tuh udah diciptakan sama guru itu gitu kan ya. Kalau di buku ini tuh kita bisa gimana caranya, jadi pembelajaran tari kreatif ini ada tahapan-tahapan pembelajaran tarinya, yang mana nanti anak yang meng-create sendiri tari ini gitu, sampai nantinya mereka bisa menampilkan gitu di suatu acara sekolah. Dan ini tuh sebetulnya udah saya coba terapkan di tempat saya ngajar gitu. Minimalnya kelas saya dulu gitu ya. Nah, memang sampai akhirnya di beberapa kelas, dan kalau misalkan kita ada kegiatan kalau itu istilahnya trial class gitu kan ya. Nah, ada beberapa yang ditampilkan juga gitu, misalkan penampilan dari siswa-siswanya kayak gitu. Nah, itu tuh kita tuh menampilkan tari kreatif itu dengan hasil tahapan-tahapan pembelajaran tari yang memang ada di buku itu. Gitu. Wah, oke. Berarti lebih ke terstruktur ya. Ya, jadi terstruktur juga kayak gitu. Jadi gimana sih proses pengembangan tari di anak kayak gitu. Jadi bukan cuman guru menerapkan tari kepada anak dan anak menirukan apa yang guru lakukan gitu. Jadi nggak cuma ngajar gitu ya. Iya, jadi makanya kan di sini juga ada impactnya terhadap perkembangan anak, kayak kreativitas, terus kayak misalkan kemampuan musikal anak kayak gitu kan, ketepatan tempo dan sebagainya. Itu juga terlatih gitu dalam.
dari tari kreatif ini. Oke, wah keren banget ya Teh. Jadi Bukunya bagus jadi rujukan. Amin. Nanti kayaknya aku bakal pakai juga nih bukunya. Oh iya, kebetulan memang buku Bunda kan ini salah satu buku almarhumah ya, Bunda Hayani Wulandari, dan memang sekarang pun sebelum beliau meninggal tuh memang ada bukunya juga, dan waktu kemarin itu saya sempat bantu untuk sampai diterbitkan, sudah ada, sudah bisa itu, dan masih berkaitan dengan tari kreatif ini. Jadi boleh tuh teman-teman. Iya, di Prodi juga ada sih. Ada. Ya, kalau mau lihat-lihat dulu di Prodi boleh minta tanya aja ke Yanda. Oke, boleh. Nih buat teman-teman nih, kalau mau nyari referensi tentang tari-tari anak bisa nih pakai bukunya Teh Dea. Buku Bunda. Oh iya, Bunda Hayani. Membantu. Oke. Anyway, kita balik lagi nih tentang we wanna talk about privilege. Ini kan kita mau bahas privilege mempengaruhi terhadap prestasi. Kalau tadi kan kita udah tahu ya definisi dari privilege-nya. Kalau dari sudut pandang Teteh sendiri nih, kalau kata Teteh, sebenarnya privilege itu apa sih dan seberpengaruh apa sih privilege sama prestasi? Tadi ya sama aja sih, kurang lebih kalau privilege itu lebih kepada hak istimewa gitu, yang memang dimiliki oleh orang tertentu, misalkan ya oleh Sinta. Ya dimiliki oleh Sinta tapi nggak dimiliki oleh saya gitu kan ya gitu. Nah itu termasuk privilege, tapi berkaitan dengan privilege ini menurut saya bukan yang sepenuhnya istilahnya kayak yang udah tercipta gitu kan ya. Kayak misalkan Sinta saya bisa masuk ke UPI Purwakarta, PGPU UPI Purwakarta, itu bagian dari privilege kan. Karena memang nggak semua orang bisa masuk, dan Sinta juga masuk ke sini mungkin udah mengalahkan beberapa orang gitu kan ya. Beribu-ribu orang gitu kan. Kalau boleh sombong mah iya kan, itu bagian privilege ya kan. Nah privilege, jadi istilahnya privilege itu bukan yang semata-mata udah ada gitu, tapi sebetulnya itu kita ciptakan gitu, privilege itu tuh gitu. Nah terus seberapa pengaruhnya privilege terhadap kehidupan kita ya, sangat berpengaruh dong gitu kan. Misalnya dalam proses menciptakan privilege itu sendiri gitu kan, kayak Sinta misalkan masuk ke sini lewat jalur kan dulu mah ada SNMPTN waktu zaman SMA, terus ada SBM, kalau sekarang mah SNBP, UTBK gitu kan. Istilahnya dalam untuk mencapai itu juga kan ada prosesnya ya, panjang gitu kan. Kayak misalkan buat SN juga kan menyiapkan dari nilai-nilai rapor dari semester 1 sampai semester akhirnya kayak gitu. Dan UTBK juga kan pasti latihan-latihan soal gitu kan. Nah itu juga kan prosesnya kan luar biasa ya, untuk mencapai privilege bisa masuk ke UPI Kampus Purwakarta ini juga gitu. Nah itu tuh dengan pembentukan privilege itu kan kita juga istilahnya kayak terbentuk ya gitu, terbentuk untuk selalu berusaha, untuk terbentuk untuk selalu berdoa gitu kan ya, untuk bisa mencapai hasil kayak gitu sih. Jadi sangat berpengaruh ya Teh. Oh jadi kalau dari Teh Dia sendiri tuh privilege itu sesuatu yang harus kita bikin sendiri ya Teh, diciptakan sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya privilege bawaan atau privilege beauty privilege gitu, mungkin ada nggak sih Teh? Kan misalkan kalau privilege orang dalam gitu ya kan, yang perlu prosesnya juga orang dalam juga. Terus istilahnya kayak misalkan kayak saya nih dapat ngajar gitu kan, ditelepon sama sekolah bisa enggak kalau misalkan ngajar di sini. Istilahnya privilege itu tuh bukan semata-mata karena saya memang kenal sama Kepseknya, bukan saya kenal sama yayasannya, tapi di situ juga kan ada proses gimana yayasan dan Kepsek itu melihat proses saya selama pas magang kayak gitu kan, mungkin kan dipercaya kayak gitu, jadi makanya ditelepon lagi. Jadi dibalik dengan adanya orang dalam dan lain sebagainya juga, kayaknya orang dalam juga nggak terlalu istilahnya nggak langsung semata-mata iya aku memanggil kamu, tapi kan lihat dulu, pasti ngelihat latar belakangnya, kinerjanya dan sebagainya gitu sih. Oke, benar juga ya Teh. Jadi kayaknya kalau buat manfaatin orang dalam sebagai privilege itu kayak salah besar gitu ya Teh. Dan juga kan pasti kalau misalkan manfaatin orang dalam gitu ya untuk misalkan privilege kayak gitu,
kita usaha kita ke depannya itu pasti dilihat Oh, gitu iya, kan ya. betul, Jadi betul. orang juga istilahnya kayak kita nggak bisa nih malu-maluin orang ini, jadi kita harus berusaha dan lain sebagainya kayak gitu juga. Dan terus pasti ada pressure dari orang dalamnya juga Betul. kan gitu, untuk kamu tuh harus gini. Soalnya saya yang bawa nih gitu. Iya, jangan malu-maluin saya gitu kan. betul. Pasti kan ada istilahnya juga. pasti ada usahanya gitu kan. Oke. Selanjutnya nih Teh, kita udah tahu nih sudut pandang Teteh sendiri tentang privilege itu apa gitu. Kalau kata Teteh nih, apakah privilege itu tuh menunjang untuk mencapai suatu impian atau kesuksesan dengan lebih mudah? Dengan lebih mudah ya Teh, tolong digarisbawahi. Soalnya di zaman sekarang, terutama di generasi Z, generasi Gen Z ini termasuk aku nih Teh, Gen Z parah gitu. Yang apa-apa tuh kayaknya pinginnya tuh cepet, instan, gak mau ribet, pokoknya ayo dong cepet kelar gitu. Kalau dari Teteh sendiri gimana sih? Itu tuh berpengaruh nggak? Ya tadi ya, karena kan memang dilihat dari usahanya. Setiap individu juga kan dia pasti tergantung sih. Jadi balik lagi tergantung individunya itu, dia mau berusaha atau enggak kayak gitu kan ya. Iya, Kita betul. Balik lagi kalau misalkan kitanya juga leha-leha, orang mau lihat kita dari apa? Gitu kan? Betul. Gitu. Terus jangan sampai pokoknya pernah ada guru saya gitu ya, yang pernah bilang juga, salah satu dosen sini sih sebetulnya. Boleh disebut aja kali Teh. Gak usah deh kayaknya. Tapi nanti pasti kalau yang nonton pasti itu merasa. Aduh, gitu kan. oke. Pokoknya saya itu nggak akan membawa dia untuk mungkin apa ya hasilnya itu saya yang sekarang gitu ya. Saya itu nggak akan membawa dia untuk bisa diterima di lingkungan, tapi saya itu akan membentuk dia agar bisa diterima oleh lingkungan. Jadi istilahnya kalau misalkan beliau membawa saya ke sini, berarti yang dihargainya tetap akan beliau gitu. Jadi orang-orang akan melihat saya itu sebagai sosok dari beliau itu. Gitu. Nah tapi balik lagi kalau misalkan saya akan membentuk dia untuk bisa diterima di lingkungan, dia membentuk, jadi nge-push saya gitu kan, nge-push sampai kita tuh benar-benar bisa apa sih istilahnya kemampuan kita tuh sampai bisa di sini loh gitu. Nah itu jadi kan nanti dia pun akan lebih dihargai oleh orang lain itu dari situ. Jadi nggak ada bayang-bayang gitu ya. Betul. Kayak aku tahu deh siapa dosennya. Banyak sih sebetulnya di sini yang bilang kayak gitu. Oke, benar. Jadi sebagai pandangan anak Gen Z ya, kalau kayak gitu berarti nggak boleh tuh ya Teh, kayak pengennya cepet, pengennya instan, pengennya gampang aja deh buat dapet privilege gitu. Nggak pada aku buat dapat prestasi yang gampang-gampang aja lah gitu, itu nggak bisa ya Teh? Enggak sih, kayaknya lebih ke ya apa yang kamu mau tuh harus kamu usahakan gitu kan. Betul. Dengan tekad dan doa. Doa, betul. Doa kan gitu. Jadi kayak percuma aja kita udah berusaha tapi nggak ada doanya, kayak percuma. Iya, kan gitu. Udah doa tapi nggak ada usahanya apalagi. Iya, apalagi gitu. Jadi ya harus imbang. Harus balance. Berusaha dan harus berdoa. Doa juga kadang bukan cuma dari kita ya, maksudnya kita berdoa sendiri gitu. Kayak misalkan kita ngobrol kayak tadi kan ya, berdoa bilang nanti jadi kaprodi dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi itu kan sebagian dari doa. Iya, jadi aminin Allah kan aja. nggak tahu, iya aminin aja. Allah nggak tahu doa mana yang memang akan dikabulkan. Dan saya bisa ada di sini pun sebetulnya saya bisa ada di posisi sekarang pun nggak terlepas dari doa-doa para dosen di sini juga kayak gitu. Ketika saya kuliah betul. Gitu. Apalagi Teteh ini alumni gitu, jadi semua dosen kayaknya wah doanya buat Teteh gitu. Oke. Jadi bisa terjawab ya berarti teman-teman semuanya. Jadi kita nih sebagai Gen Z jangan males tuh buat yang namanya ngejar prestasi, dapetin privilege. Ingat, privilege itu bukan bawaan. Bukan bawaan, harus diciptakan. Apalagi kalian nih mahasiswa, apalagi PG PAUD ya bisa banyak apa ya istilahnya kayak banyak wadah nih buat mengembangkan diri ya kan. Kayak misalkan ada kegiatan BKM, terus aktif organisasi kayak gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi sebuah privilege buat kalian loh, yang belum tentu yang di luar UPI di luar PG PAUD Purwakarta itu bisa mendapatkan itu. Ya catat ya teman-teman, di underline tuh, di bold juga sekalian. Oh ya, dicatat jangan sampai lupa.
Soalnya buat dapetin privilege atau prestasi itu nggak mudah. Kita harus push diri kita. Pokoknya ya kalau misalkan kayak gitu, pokoknya ada dua hal sih, satu mah bonus gitu ya. Asik. Dua hal yang memang harus kita tanamkan gitu. Ketika kita keluar rumah itu, kita itu pasti dapat ilmu. Yang kedua itu pasti dapat relasi. Ya kan, kalau ilmu kan kita misalkan ngobrol kayak gini, bertukar pikiran gitu. Saya dapat ilmu dari Sinta gitu kan, kita sama-sama bertukar ilmu kayak gitu. Nah, relasi jadi saya bisa lebih dekat dengan Sinta kayak gitu kan ya. Di luaran juga kayak misalkan di organisasi juga kan pasti ada rapat, ngumpul besar, ataupun misalkan nanti ada kunjungan dari mahasiswa lain kan biasanya ada pertemuan studi banding ya, studi banding kayak gitu kan. Itu bisa menambah bisa tercipta ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan relasi, dan satu lagi itu uang. Nah, uang itu kok lebih ke bonus sih ya. Istilahnya uang itu lebih karena memang nggak selalu semua itu berupa uang gitu. Misalkan kita bisa lebih kenal nih sama orang-orang, nanti ada loh gini, tetangga saya lagi butuh pengajar les nih. Wah, gitu kan, bisa nggak ngajarin les, itu kan bisa jadi bener. Bisa dari ilmu, terus relasi dapat uang. Itu tuh pokoknya 3 komponen itu tuh ketika kita keluar rumah itu pasti kita dapatkan gitu ya. Kalau nggak dapat ilmu ya kita yang pasti dapat ilmu, pasti dapat relasi, dan uang itu mah bonus kalau menurut saya. Karena kan memang rezeki itu tidak selalu berupa uang ya. Iya betul. Karena ilmu dan relasi juga itu kan rezeki. Iya. Kadang rezeki dua ini lebih disyukuri daripada uang gitu. Karena memang ya itu bagian dari rezeki itu. Karena dua ini tuh bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, iya. Oke. Dicatat ya teman-teman, itu ada 3 tuh, kalau kita keluar tuh pasti dapat ilmu, dapat relasi, dan dapat cuan. Oke, benar. Kalian tuh sebagai yang mahasiswa UPI Purwakarta gitu ya, di lingkup Purwakarta sini tuh banyak loh yang nyari kalian untuk misalkan ngajar les gitu. Boleh teh kalinya. Oke. Kita udah tahu nih teh tentang pandangan Teteh sendiri, gimana manfaatin privilege, gimana pengertian itu sendiri, terus tips-tipsnya juga tadi udah Teteh kasih tahu nih. Aku pengen tahu lebih dalam nih Teh, gimana menurut Teteh menggunakan privilege dengan efektif dalam dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Karena Teteh kan ini udah kuliah dong, udah S1, udah MPD juga gitu. Terus juga udah berpengalaman di dunia kerja, itu tadi ngajar di salah satu TK di Purwakarta. Menurut Teteh gimana nih? Pemanfaatannya itu gimana sih? Pemanfaatannya itu lebih kepada apapun yang kita kerjakan, itu menurut saya lebih ke harus totalitas intinya gitu. Terus setiap ada peluang, istilahnya itu kita lakuin, kayak misalkan di sini ya organisasi, coba kalian bisa manfaatkan itu gitu untuk organisasi. Terus misalkan kalau saya dulu memang diperbantukan oleh dosen yang kebetulan memang yang penelitian teh ya, yang gitu, dan terus seterusnya. Dan itu tuh banyak manfaat juga, kayak kalian bisa belajar terkait artikel dan lain sebagainya kayak gitu. Terus banyak ngobrol kalau sebagai mahasiswa nih gitu kan, banyak ngobrol sama dosen. Iya betul. Iya, di luar perkuliahan, maksudnya di luar mata kuliah. Karena memang kalau kita sama dosen ketemu hanya di kelas aja tuh kayaknya kita tuh cuma dapat ilmu ya sesuai dengan mata kuliahnya aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah bisa ngobrol nih sama dosen-dosen di sini gitu ya, di luar mata kuliah kayak gitu, itu udah istilahnya nanti kalian tuh lebih dapat banyak ilmu. Jadi supaya lebih dimanfaatkan lagi gitu ya Teh. Kalau bahasa sekarang mah jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Nah, iya. Pulang pergi. Iya. Kalau bisa jadi mahasiswa kura-kura. Kuliah apa? Karena sendiri gimana nih pengalamannya waktu pas kuliah? Apakah jadi manusia waktu Teh mahasiswa kupu-kupu atau manusia kura-kura atau manusia? Ada fasenya sih, ada fasenya di yang mana kita pengen jadi kupu-kupu ya, karena memang pas udah kenyang di kura-kuranya gitu kan. Oke. Balik lagi kita bisa cari apapun itu di luar, kayak misalkan kan kalian sampai di HIMA itu berapa periode biasanya gitu? Biasanya kita satu periode nanti beberapa periode lagi. Iya kan kayak gitu ya. Nah jadi kan di samping itu kalian juga nggak masuk ke HIMA gitu ya, paling di UKM aja ketika kalian jadi kepengurusan kayak gitu. Nah itu tuh bisa kalian manfaatkan tuh waktu itu tuh pas di cari-cari
aktivitas di luar kampus kayak gitu. Ikut kepanitiaan. Iya, kepanitiaan sih yang lebih itu mah, karena memang kita juga penting banget aku ngerasa ketika kita keluar dari kampus gitu, kita masuk ke dunia kerja, kita tuh memang ada poin plusnya loh gitu dari itu gitu. Dengan kadang ada rasa berat juga ya dengan cap UPI kayak gitu kan ya, berat gitu ya. Aduh tapi UPI kan, nih. iya, tapi gimana? Tapi kan di situ ada proses gimana caranya kita membuktikan kalau kita tuh benar loh mahasiswa UPI tuh kayak gini, iya, branding mahasiswa UPI tuh kayak gini. Gitu. Terus sebagai mahasiswa juga kan ada program PKM-nya. Iya betul, PKM. Itu tuh dimaksimalkan kalian tuh terkait dengan PKM itu. Jadi bisa tuh kalian mulai buat PKM karena kan nantinya juga ada luaran jadi artikel dan lain sebagainya kayak gitu tuh. Jadi kayaknya kalau menurut saya lebih ke di situ. Terus kalau misalkan ada lomba-lomba kayak gitu, betul, diaktifkan untuk ikut lomba-lomba kayak gitu. Terus kayak PKM kan memang suka ada pelatihan-pelatihan. Ada, kebetulan tuh di Purwakarta sekarang lagi ada juga teman-teman PKM. Program pelatihan PKM, kayak gitu tuh, kayak gitu tuh diikutkan. Karena jadi istilahnya dari awal pun kalian udah diajar untuk nulis ketika nanti pas skripsian, kan skripsian juga nanti kan ada artikel. Bisa pilih ya, ada artikel, ada skripsi kalau sekarang. Dan itu tuh bisa bisa jadi nanti pas itunya udah lebih mudah ya gitu. Kan itu jadi privilege buat kalian. Wah, balik lagi teman-teman, privilege gitu kan, balik lagi jadi privilege kalian karena kalian tuh udah punya udah punya dasar lah gitu. Nah terus kan kita juga nggak tahu, mungkin nanti dari teman-teman juga kan harus ya ada yang lanjut lagi gitu, lanjut ke S2, kakak-kakak tingkat kalian juga memang banyak yang lanjut lagi ke S2 kayak gitu. Nah nanti pas ketika S2 juga kalian udah nggak kaget karena sistemnya untuk penugasannya kayak buat artikel kayak gitu kan, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Jadi kalian kan udah terbiasa sebetulnya di sini gitu. S2, S3 lah gitu. Mantap ya kalau boleh. Oke, berarti pemanfaatannya tuh harus benar-benar efektif ya. Apalagi kita punya maksudnya udah di kampus UPI nih, kayak dimanfaatin seluruhnya, mulai dari dosennya, terus teman-temannya juga tuh teman-teman UKM-nya, terus ormawanya kan, gitu, sama kating-kating kalian. Tuh. Balik lagi sih tadi kalau kata tadi relasi. Nah, iya kan, ada ilmu, ada relasi. Karena dari dua itu kita bisa dapet cuan, teman-teman. Oke. Wah, jadi udah daging semua kita teman-teman bahas sama tadi ya tentang privilege ini, mulai dari pengertian privilege apa, gimana manfaatinnya, gimana dapetnya. Pokoknya lengkap banget nih udah pembahasan sama TDA ini. Kayak aku juga jadi kayak terbuka sekali tentang privilege ini. Aku jadi semangat S3. Amin. S3, amin ya Allah. Oke. Sebelumnya di sini aku mau meringkas ulang nih pembahasan yang udah disampaikan sama Tedia. Kalau dari Tedia sendiri membahas privilege itu kalau kata Tedia, privilege itu bukan hal yang mudah gitu. Itu tuh hal yang harus kita dapat ya, harus kita perjuangkan. Jadi nggak boleh tuh kayak manfaatin orang dalam atau manfaatin apa yang udah kita punya. Sebenarnya itu juga privilege, tapi privilege yang sesungguhnya itu yang kita perjuangkan. Betul kan? Lebih kerasa kan? Iya, lebih kerasa banget. Lebih kerasa ya kayak gitu. Oke, betul tuh teman-teman, lebih kerasa gitu kalau kita tuh dapat privilege dari apa yang kita perjuangkan. Terus kalau udah dapat privilege nih, kayaknya kita juga easy buat get something yang kita mau tuh kayak lebih gampang gitu kalau kita udah punya privilege yang kita perjuangkan. Balik lagi, underline ya itu teman-teman. Nah, buat selain itu kita juga harus bisa manfaatin nih teman-teman privilege yang udah kita dapat. Jangan seenak-enaknya kayak udahlah biarin, aku udah dapet privilege ini, gampang buat ngelakuin apa-apa gitu. Gak bisa. Tetap aja kita harus manage gitu, harus ngatur gimana caranya, gimana harus gini, gimana harus gitu, kayak gitu ya teman-teman. Jangan maunya tuh gampang aja gitu. Indomie aja harus harus dimasak dulu kan, instan. Mau nge-grab aja harus ke depan dulu gitu. Enggak datang enggak. Kita tuh harus kayak pakai kerudung dulu atau pakai baju dulu ke depan gitu. Itu enggak instan. Instan tuh instan, tapi tetap aja harus ada perjuangan. Jadi balik lagi ya. Ayo Gen Z, semangat. Aku juga Gen Z soalnya. Oke, gitu aja mungkin Teh ya. Terima kasih banyak atas waktunya, udah menyempatkan untuk berbagi pengalaman sama kita semua di sini. Ilmunya, manfaatnya semoga
bisa bermanfaat positif bagi kita semua, bagi aku sendiri, bagi teman-teman yang nonton, bagi semuanya. Amin. Oke. Sebelumnya nih ya Teh, dari pembahasan ini Teteh ada kritik nggak nih tentang podcast kita sendiri? Untuk kritik sih enggak ya, lebih ke semangat aja. Ini tuh kayaknya apa ya, hal baru dari PG PAUD sendiri gitu. Betul, ya selama saya dari mahasiswa, terus memang ini fasilitas memang sudah ada gitu, kalian bisa manfaatin itu dan terus lebih dikembangkan lagi. Mungkin nanti materinya lebih apa ya, yang wah lagi kayak gitu. Terus bintang tamunya juga nih mungkin bisa dari dosen-dosen kita juga, kan mereka juga orang-orang yang luar biasa gitu. Betul. Oke, terima kasih Teh, terima kasih banyak. Oke, sini ada pesan buat teman-teman sendiri Teh? Ya, mungkin itu sih pokoknya mah terus berdoa, intinya berdoa. Tuh. Dan berusahanya jangan lupa gitu. Pokoknya jangan pernah patah semangat. Apalagi nih dari PG PAUD sendiri ya, nggak sedikit dong ya orang banyak yang berbincang apa sih itu PG PAUD kayak gitu, apa sih kok apa jadi guru PAUD itu kan gampang, cuma tepuk doang, cuma nyanyi kayak gitu. Sini yuk ikut ke sini yuk masuk ke yuk kita nonton podcastnya dulu. Iya, kan semudah itu. Dan itu tuh pasti saya yakin pasti memang, apalagi untuk mahasiswa sendiri itu membuat apa ya, istilahnya ada jadi berkecil hati gitu kan untuk masuk ke PG PAUD itu sendiri. Tapi kalian itu bisa membuktikan dari lulusan PG PAUD itu bisa jadi seperti ini loh, jadi ini loh. Bahkan nanti siapa tahu kan dari kalian gitu ya, dari mahasiswa UPI PG PAUD di Purwakarta ini bisa jadi menteri. Amin. Iya. Amin ya Allah, amin. Gitu. Jadi nggak usah berkecil hati. Kita tunjukin aja sama karya. Iya betul. We will show the world, teman-teman. Ayo kita tunjukkan pada dunia kalau kita tuh bisa. PG PAUD itu bukan hal yang mudah gitu ya sebetulnya. Pokoknya tuh, sesuatu yang istimewa justru PG PAUD itu. Oke. Itu ya teman-teman, dicatat ya. Pokoknya tetap semangat, tetap nggak boleh menyerah nih, jangan gampang menyerah dalam menggapai cita-cita kalian, kesuksesan kalian. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa berdoa. Bukan jangan lupa, harus berdoa ya. Harus terus berdoa. Mungkin sekian kali ya Teh, cukup podcast pada episode kali ini dari Let's Get to Know Something. Terima kasih kepada Teh Dea sekali lagi. Terima kasih juga untuk Sinta. Sama-sama. Hima ya ini. Hima Udi. Terima kasih udah berkenan mengundang saya. Iya, kita juga merasa terhormat sekali Teteh mau datang ke podcast kita. Perdana lagi. Opening adik-adik apa yang enggak gitu. Buat adik-adik. Ya kan kalian adik-adik saya. Iya, kakak minta uang. Kok gitu ya ujungnya. Oke, mungkin sekian ya dari kita. Terima kasih banyak. Mungkin cukup topik yang kita bawa pada hari ini. Terima kasih. See you di episode Let's Get to Know Something lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.